Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amara untuk waktu yang sudah diberikan kepada kelompok 2. Untuk pertama kali praktik coaching ini akan dilakukan oleh saya. Saya sebagai coach, nanti coach-nya itu adalah Bu Sri Mulyanti dan sebagai pengamat adalah Pak Ade Ma'ruf Setiabudi. Nah, untuk kegiatan coaching yang kedua nanti bergantian Bu Sri Mulyanti sebagai coach-nya adalah Pak Ade Ma'ruf Setiabudi dan saya sebagai pemantau. Dan nanti pada saat sesi ketiga coaching, saya sebagai coach, Pak Ade sebagai coach, dan Bu Sri Mulyanti sebagai pengamat. Seperti itu ya Bu Sri ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya Bu Sri ya, untuk sesi coaching yang pertama. Saya sebagai coach dan Bu Sri sebagai coach. Mangga. Ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Sri. Sore Pak Denny. Iya. Apa kabar nih Bu Sri? Alhamdulillah sehat Pak, sehat. Anak-anak di kelas bagaimana nih sekarang keadaannya? Anak-anak baik, alhamdulillah sehat semuanya, semangat. Ada apa nih yang ingin dibicarakan pada sore hari ini Bu Sri? Iya, sebenarnya tuh saya lagi agak-agak galon nih ya Pak ya. Oh, galon ini. Iya. Betul Pak Denny. Kenapa itu? Boleh cerita. Jadi saya tuh sebenarnya lagi bingung nih Pak, tentang masalah di kelas saya nih Pak. Baik. Saya punya masalah di kelas gitu, jadi saya butuh ngobrol, sepertinya saya butuh teman curhat dan pengen dikucing nih sepertinya oleh Pak Denny. Oke, nah kira-kira nih Bu Sri. Iya. Apa yang bisa kita dapatkan dari percakapan kita sore hari ini nih? Saya sih pengennya setelah kita berkucing-kucingan nih Pak, saya pengen dapat ide-ide baru nih Pak, ide-ide pembelajaran baru untuk mengatasi masalah di kelas saya. Barangkali Pak Denny bisa menemukan solusinya, kita bersama bisa dapat solusinya gitu loh Pak. Oke, berkaitan dengan permasalahan di kelas. Iya, saya tuh punya masalah Pak. Jadi sebenarnya gini loh Pak, masalah saya itu tentang loose learning di kelas saya. Saya kan mengajar di kelas tinggi nih Pak. Kelas 6, iya di kelas 6 nih Pak. Jadi ada beberapa anak sekitar 10% tuh anak di kelas saya tuh kurang lancar membaca gitu Pak. Mungkin karena akibat pandemi kemarin 2 tahun kan hebat sekali menurut saya ya. Betul. Iya, dampaknya di kelas saya kok jadi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, ada beberapa anak yang nggak lancar membaca gitu. Sedangkan kemampuan membaca itu menurut saya penting ya Pak ya untuk ke depan ke anaknya gitu. Iya. Itu pas sekitar 10% lah dari jumlah siswa saya tuh. Oke. Nah, berkaitan dengan kemampuan membaca yang tadi Bu Sri ceritakan. Betul. Itu kalau menurut Bu Sri ini kemampuan belajar yang seperti apa sih yang kira-kira yang memang diidamkan dari Bu Sri ya, terutama di kelasnya Bu Sri nih, yang Bu Sri ampuh? Iya, kalau saya sih pengennya semua murid-murid saya lancar membaca semua ya Pak, karena itu untuk bekal mereka juga, kemampuan membaca menurut saya penting sekali. Ketika ada anak yang belum lancar baca, saya jadi kepikiran gitu. Saya pengennya semua anak tuh 100% lancar membaca seperti itu. Pasti itu kemampuan dan harapan Bu Sri seperti itu ya. Anak-anak mempunyai kemampuan membaca yang maksimal seperti itu ya. Betul. Oke nih Bu Sri, misalkan nih Bu Sri pada kenyataannya sekarang, posisi anak yang 10% tadi nih kalau misalkan kita beri skala nilai nih Bu Sri ya, ada di posisi mana nih Bu Sri kira-kira kalau kita berikan angka 1 sampai dengan 10 untuk kondisi murid Bu Sri yang sekarang, yang tadi lost learning itu? Oke, kalau di rata-ratakan sih dari range 1 sampai 10 mungkin ada di posisi 5 ya Pak. 5 ya Bu Karena ya? membacanya masih terbata-bata. Iya, begitu Pak. Nah, kira-kira nih Bu, dari tadi kan bicara masalah posisi itu 5, berarti kan anak ini bisa dikatakan untuk membaca lancar, apalagi membaca sampai ke tindak lanjut yang pemahaman, iya, susah. Itu kan susah ya. Kira-kira nih Bu Sri, apa nih penyebab yang bisa menyebabkan selain tadi karena pandemi ya yang Bu Sri sampaikan tadi, itu kira-kira murid ini ada penyebab lain tidak yang kira-kira mungkin dari posisi lain gitu yang menyebabkan anak ini tidak lancar untuk membaca?
Kalau dari analisa saya di kelas sih menurut saya penyebabnya tuh macam-macam ya, Pak. Ada yang dari, motivasi belajarnya mereka kurang, kemudian Oke. memang kemampuan intelektualnya juga kurang juga, kemudian ada juga, dari mereka suka kecanduan gadget sepertinya ya, Pak, Oke ya, oke gitu oke Pak oke. Denny. Nah, berkaitan Iya, dengan tadi nih Bu Sri, dengan penyebab-penyebab yang Bu Sri sebutkan seperti kayak, kemampuan yang memang kurang, terus, mereka lebih betul sering bermain gadget. Ada betul. tidak Bu, upaya yang pernah Ibu lakukan gitu untuk mengatasi masalah yang anak-anak kemampuan membacanya kurang ini nih, ada tidak upaya sebelumnya gitu Bu Sri? Sebelumnya sih saya sudah berupaya ya, Pak, ya, misalnya Iya, saya menyediakan waktu luang nih di luar jam belajar, saya sediakan waktu luang, "Oke kamu, belajar baca yuk sama ibu," gitu. Kemudian saya buat kelompok-kelompok juga untuk, ada tutor sebaya mereka, "Kamu belajar bacanya sama siapa nih temennya nih yang jadi pembimbingnya?" Jadi tutor sebaya juga gitu, Pak. Itu sih sebenarnya yang sudah, saya lakukan di kelas gitu upaya saya tuh, tapi kok hasilnya belum ini ya, Pak, ya, belum ya. maksimal kalau menurut saya sih Ya itu juga gitu. memang sudah berupaya ya Ibu ya, sudah Iya, mencoba untuk mengatasi masalah itu. Nah sekarang berkaitan dengan tadi Bu, iya, kira-kira, ada tidak Bu kira-kira, solusi lain gitu Bu, selain mungkin yang bisa mengatasi masalah kemampuan membaca anak di kelasnya Ibu ini, ada tidak seperti upaya lain, upaya apa seperti itu Bu Sri? saya sih belum mencoba tentang ini nih, Pak, saya rencananya Bagaimana Bu Sri? pengen iya, maunya maksud konsultasi dengan Mbaknya itu gimana nih, rencana saya sih pengennya saya bikin modul ajar yang sesuai Oke, dengan minat anak, gimana tuh, Pak, kalau kayak gitu tuh? oke, itu Kan bagus anak itu Bu. iya, anak kan beda-beda nih, Pak, Iya, hobinya gitu. Jadi nanti saya rencananya sih saya bikin modul sesuai dengan hobi mereka, kalau ada anak yang senang main bola, oke, nanti saya bikin modul ajarnya ya sesuai dengan temanya, main bola. Kalau ada anak wih. yang senang gadget gitu kan biasanya bisa saya masukkan ke permainan, mungkin saya aplikasikan ke dalam, gadget juga gitu loh, Pak. Kalau kayak gitu gimana tuh, Pak? Kan Bagus ada itu Bu Sri, iya, iya bagus. Kenapa itu belum coba Ibu lakukan itu di kelas? Apa ada hambatan Bu untuk melakukan hal eee, itu? hambatannya mungkin waktunya sih, Pak, ya, saya Waktu agak-agak ya, iya, oke. tuh. Nah Seperti sekarang itu. kalau tadi ya bicara masalah upaya alternatif yang Bu Sri sudah sampaikan ke saya itu berkaitan dengan mengatasi kemampuan Mhm, membaca anak itu kan menggunakan betul. metode apa ya tadi tuh, modul ya, modul ajar yang Modul ajar sesuai dengan bervariasi ya, minat dan sesuai dengan bakatnya, iya kebutuhan anak gitu ya, seperti itu ya. Itu sepertinya bagus Bu untuk dilakukan di iya, anak. Nah, betul, Pak. kira-kira nih Bu, misalkan Ibu telah berupaya untuk melakukan hal itu, ukuran keberhasilan yang Ibu harapkan nih Bu, dari upaya yang telah Ibu lakukan terhadap murid yang tadi Ibu maksud, itu seperti apa Bu? Kalau ukuran keberhasilan sih saya pengennya dari anak yang nilai 5 tadi tuh bisa meningkatlah minimal ke angka 8 ya, Pak, ya. Saya rasa Oke, udah cukuplah. iya Jadi iya, anak tuh oke. bisa minimal membaca lancar ketika pemahaman tuh akan teriring sendiri gitu, minimal membaca Oke, lancar lah, Pak, gitu. iya iya, itu Menurut bagus saya itu udah sekali. berhasil Sebetulnya sih. Heeh, sebetulnya alternatif yang sudah Ibu Sri sampaikan tadi memang apa salahnya dicoba, Bu. Memang itu ide betul, yang Pak. sangat bagus sekali, Bu. Nah, kira-kira sekarang, apa nih komitmen Ibu terhadap upaya yang Ibu akan lakukan nanti, Bu, yang berkaitan dengan tadi ya, terutama membuat model atau konten materi yang beragam sesuai dengan kebutuhan anak nih, Bu. Kira-kira, Betul, Pak. kapan itu, Bu, untuk Ibu untuk lakukan hal itu? Segera sih, Pak, karena sekarang udah sore mungkin besok akan segera saya garap, mungkin Oke. modulnya 3 hari insyaallah jadilah modulnya, Iya, akan saya langsung ah, praktekkan ke anak kalau modulnya boleh sudah boleh jadi, boleh. gitu, Berarti Pak. hari Hari Sabtu mungkin besok saya Sabtu garap ya? iya Oke, betul, Senin jadilah Senin insyaallah. ya? Oke Oke, oke oke. jadi Ba modulnya akan saya baik garap langsung. baik, Bu, nanti saya akan coba lihat ya progres hasil baiknya ya. Nah, Siap mudah-mudahan siap, Pak, nanti mungkin iya, mudah-mudahan ya upaya yang Ibu siap minggu lakukan depan tadi bisa insyaallah. iya, mendapatkan keberhasilan yang lebih baik nih, Bu. Nah, kalau boleh izin nih, Bu, Amin amin. saya simpulkan mengenai, percakapan kita pada hari ini nih, Bu. Yang mulai Iya, pertama Pak, itu tadi Ibu merasa bingung ya, Bu, ya, bingung, bingung iya, menghadapi murid yang kemampuan membacanya itu dirasa sangat lambat sekali ya, karena betul beberapa betul, Pak faktor yang Denny, tadi betul. Ibu Sri sampaikan ya, berkaitan dengan apa Betul, itu?
efek pandemi. Ya, betul, Iya, lost learning, lalu Pak. iya, intinya lost learning dan Heeh, Bu Sri heeh. tadi menyampaikan bagaimana nih kira-kira kalau solusi yang, bisa diterapkan mengenai Iya iya, saya media dapat konten solusi, itu alhamdulillah. ya. Nah, Betul, itu. Nah, terima kasih Pak Denny. Insyaallah saya kira-kira nih sudah Bu, dapat. bagaimana perasaannya Ibu sekarang setelah kita melakukan pembicaraan ini? Alhamdulillah lega ya, Pak, ya. Tadi saya sudah bicara dengan Pak Alhamdulillah. Denny dari awal sampai akhir, saya menceritakan masalah saya tentang anak saya yang nggak bisa baca, akhirnya saya dapat solusi membuat modul sesuai dengan minat dan bahan ajar. Lega, Oke. insyaallah akan saya garap modulnya. Terima kasih Pak Denny atas waktu luangnya, Oke. atas solusinya. Terima kasih, saya merasa Sama-sama lega. Ibu. Beban saya terhempas sepertinya Pak Denny. Alhamdulillah. Saya tunggu kabar baiknya loh Bu, tentang upaya Terima yang Ibu kasih. coba nanti ya, mudah-mudahan berhasil nih. Insyaallah insyaallah Ya. insyaallah. Terima kasih Oke Bu Pak Sri, Denny, kira-kira ada yang mau heeh. disampaikan lagi tidak nih? Saya rasa sudah cukup ya Pak, terima kasih atas Oke, waktunya. baik Ibu. Mangga barangkali Kebetulan mau saya beraktivitas juga lagi, iya. ada aktivitas lain Mohon selain maaf ini. diganggu, terima Iya, kasih nggak apa-apa waktunya, Bu. Saya heeh, tunggu minggu mangga. depan ya Bu. Siap Terima siap siap. kasih. Oke, Assalamualaikum Bu assalamualaikum, Sri. waalaikumsalam. Oke, selesai. Iya. Baik. Lanjut. Ya, untuk yang berikutnya adalah yang menjadi sesi kedua. Sesi kedua coaching ini yang menjadi coach adalah Ibu Sri dan yang menjadi coach adalah Pak Ade Ma'ruf Setiabudi dan saya sendiri sebagai pengamat. Untuk waktu dan kesempatannya saya berikan. Mangga Bapak Ibu bisa dimulai. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih Pak Denny. Siap ya Pak Ade? Yep, Bu Sri siap ya? Oke. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam Ibu. Gimana nih kabarnya Pak Ade? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Sendiri bagaimana Bu? Sehat? Alhamdulillah saya sehat Pak. Kelihatan dari muka saya. Oke, gimana nih? Pak Ade tadi janjian ya kita ada yang mau diomongin nggak? Gimana? Apa nih Pak Ade yang mau diomongin hari ini? Iya nih Bu Sri, saya ini ada sedikit permasalahan lah di kelas saya. Itu terkait siswa itu. Oh, terkait siswa ya Pak ya. Saya kan ngajar di kelas 6 Bu. Itu saya coba sampaikan materi tentang rumus lingkaran itu. Oh, betul. Terus jadi, masalahnya? Bisa itu Bu. Oh, tidak bisa menyelesaikan rumus? Iya, menyelesaikan kasus itu. Oke. Tidak bisanya di sebelah mananya nih Pak? Pada bagian ya mengerjakan rumus keliling lingkaran itu Bu. Kelilingnya. Oke. Kan ada pembagian tuh Bu. Jadi masih belum bisa. Oke, di pembagiannya ya Pak masalahnya. Pembagian. Iya, baik. Baik Pak Ade. Jadi tadi permasalahannya sudah diceritakan. Pengennya Pak Ade tuh setelah kita membicarakan ini pengen dapat apa nih Pak? Ya, saya ingin mendapatkan solusi Bu. Solusi. Ya, siswa ini supaya bisa menyelesaikan tugasnya lah. Paling tidak, misalkan kayak yang lain sudah bisa di angka ratusan, siswa ini ya karena memang kurang, paling tidak kan di angka puluhan sudah bisa gitu. Begitu. Di angka puluhan, oke. Kalau mungkin boleh Pak Ade analisa siswa yang Pak Ade anggap kurang ini posisinya ada di angka berapa kalau dari 1 sampai 10 nih Pak? Kira-kira sekarang nih posisinya ada di angka berapa nih Pak? Ya, kalau menurut skala siswa tersebut ini ke angka 5 lah Bu. Angka 5. Yang lainnya ya, angka 9, 10, yang ini masih angka 5 lah. Angka 5, oke siap. Pak Ade sendiri pengennya nanti siswanya pengennya di angka berapa nih cita-citanya nih, rencananya nih Pak? Pengennya di angka berapa ya Pak? Pengennya sampai di angka 10 itu Bu. Minimal di angka 10. 7 lah, minimal di angka 7. Oke. Kalau 10 berat ke 7 ya Pak? Oke. Iya, minimal 7 yang Pak Ade maksud itu yang seperti apa nanti siswanya dia? Ketika siswa dia ada angka 7 tuh, jadi siswanya Pak Ade harapkan tuh seperti apa Pak di angka 7? Misalkan nih Bu, kalau yang lainnya sudah bisa mengerjakan ratusan tuh, angka ratusan penjumlahannya. Nah, paling siswa ini kan
di puluhan lah Bu, di angka puluhan sudah bisa gitu. Syukur-syukur sampai ratusan sama dengan teman-teman lain gitu. Tapi minimal puluhan sudah baik ya Pak ya? Sudah baik gitu. Iya. Kalau menurut Pak Ade sendiri nih Pak, tadi kan kalau temannya tuh bisa baca, ada juga yang belum nih Bu. Kira-kira penyebabnya apa ya Pak? Kalau menurut analisa Pak Ade tuh yang menyebabkan anak kok yang lain bisa, yang ini enggak ya? Penyebabnya kira-kira boleh diceritakan nggak Pak? Nah, di bagian pembagiannya nih Bu, lingkaran kan 22/7, ada 22/7 dan ada 3,14. Tersebut masih belum bisa. Jadi masih belum bingung gitu, pakainya gimana? Pakai yang 22/7 itu yang apa? Oke. Iya, kalau yang 22/7 kan kelipatan 7. Iya. 3,14. Jadi bingung makainya gitu. Iya, bingung. Oke, iya. Jadi Pak Ade sudah bisa mengidentifikasi sebabnya. Pernah nggak Pak Ade punya usaha nggak yang sudah dilakukan nih supaya anak ini bisa kayak teman-temannya? Pernah ada usaha gitu nggak Pak di kelas? Pernah Bu, pernah. Bisa diceritain nggak gimana tuh usaha? Saya remedial kan, saya ganti. Di remedial. Kan saya coba ke puluhan gitu, tapi tetap masih juga Bu. Makanya saya tapi hasilnya masih belum ya Pak? Masih belum. Iya, oke, baik. Iya, nggak apa-apa Pak. Terus Pak Ade punya nggak satu rencana gitu yang, oh saya nih belum melaksanakan ini, atau punya satu rencana yang ingin solusinya tuh, bisa nggak? Menurut Pak Ade tuh punya nggak? Ya, ini Bu. Ya, tadi kan sudah saya lakukan tuh. Yang pertama bukan dari puluhan. Iya. Nanti ke depan nih saya nih mau turunkan lagi ke satuan. Cuman saya masih agak bingung, takut khawatir salah lagi. Jadi kan di pembagiannya nih fokusnya nih siswa nih Bu. Iya, betul. Bisa. Jadi pengen saya nanti akan berkolaborasi dengan guru kelas 3 Bu. Karena guru rencananya rencananya Bu, seperti itu. Jadi kalau guru kelas 3 cara panjang pembagian tuh Bu. Kalau saya kan aja kan misalkan 25 dibagi 5 berapa langsung kan. Kalau kan 25 dikurangi 5 sampai akhirnya dapatnya berapa gitu Bu. Oke, bagus tuh Pak. Jadi pada rencananya mau inget-inget lali gitu. Jadi makanya kolaborasi sama guru kelas 3 gitu, Pak Teguh. Inget-inget lali tuh bahasa Indramayu. Kalau bahasa Indonesia itu apa ya? Lupa-lupa ingat. Lupa ingat. Oke, lupa ingat. Ya, lupa ingat. Khawatir salah daripada saya salah, saya kan berkolaborasi dengan guru kelas 3 kan yang lebih memahami karena kelas rendah Bu, gitu Bu. Bagus tuh Pak. Kalau menurut saya sih berkolaborasi itu penting ya dalam menyelesaikan masalah. Apalagi Pak Ade nanti rencana dengan Ibu siapa berkolaborasinya Pak? Dengan Pak Teguh Hamdani Bu. Pak Teguh. Sudah konfirmasi dengan Pak Teguhnya? Kemarin sih sudah, tapi via phone saja. Ya, insya Allah saya siap katanya. Ya udah nanti saya jadwalkan gitu maksudnya. Iya. Artinya Pak Ade sudah punya solusi ya, rencana ke depannya kan tadi akan berkolaborasi, kemudian akan materinya akan dikombin begitu ya Pak ya? Kalau yang saya tangkap ya. Oke, bagus sekali tuh Pak rencananya. Berapa lama nih kira-kira waktu pelaksanaannya nih Pak? Rencananya minggu depan nih Bu, ya hari Kamis. Hari Kamis minggu depan. Kamis depan. Baik. Karena di Kamis depan kan ada jadwal matematika tuh Bu. Sesuai jadwal ya Pak ya? Sesuai jadwal gitu. Oke, tadi kan Pak Ade bilang hari Kamis ya waktunya, rencananya tuh hari Kamis. Berapa lama tadi Pak waktunya kira-kira akan terlaksana tuh? Berapa lama waktunya? Terlaksana dari rencana sampai ke tercapainya tuh kira-kira berapa lama ya Pak? Kan ada rentan waktunya biasanya, target lah. Iya, 1 minggu nih Bu. 1 minggu. Siap. 1 minggu targetnya. Oke. Ketika 1 minggu itu progresnya atau kriteria keberhasilan apa nih yang kira-kira ingin Pak Ade dapatkan nih dalam waktu 1 minggu nih? Ya, kriterianya yang tadi siswa itu bisa mengerjakan. Oke, ya intinya puluhan lah ya, mengerjakan pululan. Oke. Bisa ratusan lah Bu. Saya tuh kadang malu juga nanti kalau lanjutannya kan gimana. Oke, siap. Jadi rencananya 1 minggu. Iya. Anak-anaknya sudah siap ya Pak ya? Iya. Baik.
Oke, jadi Pak Ade sudah tahu solusinya. Bisa disimpulkan nggak Pak tadi kita bicaranya apa Pak? Iya Bu, ya tadi kan saya berkomunikasi ngobrol sama Iya, Ibu. oke. Nah, yang pertama langkah saya yang akan ditempuh ya tadi menurunkan dari angka ratusan menjadi puluhan. Kemudian yang keduanya kalau itu masih belum berhasil, yang keduanya akan saya itu Bu, kolaborasi dengan guru kelas 3. Kolaborasi, ya bagus sekali Pak itu. Cara panjang pembagian tuh Bu di kelas kan yang lebih paham guru kelas 3. Jadi rencananya berkolaborasi sudah ada solusinya ya Pak ya? Iya Bu. Oke, bagaimana nih Pak perasaan Pak Ade nih setelah kita ngobrol-ngobrol nih? Ya alhamdulillah Bu, akhirnya bisa menemukan solusi. Tadinya saya agak bingung, khawatir gimana gitu. Artinya kan gini, saya guru kelas tinggi, masa kolaborasi atau konsultasi sama guru kelas rendah gitu. Gak apa-apa. Iya. Tapi ternyata demi kebaikan siswa ya mau tidak mau saya itu harus. Bahkan itu lebih baik kan Bu. Iya, Terima kasih gaplong itu Bu. Baik Pak Ade, terima kasih. Saya tunggu perkembangannya minggu depan. Insya Allah saya bisa konsultasi lagi ya Pak ya. Iya Bu, banyak nih Bu ya. Oke Pak Ade, sama-sama. Mangga barangkali mau beraktivitas lagi, silahkan. Bu mau ke kelas lagi ya Bu, itu ada. Mangga. Ya udah Bu ya, makasih banyak ya Bu ya. Sama-sama, mangga Pak Ade. Yo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selesai. Mangga Pak Denny. Terima kasih semuanya, mangga Pak Denny. Oke, Pak Ade Busri, sangat seru sekali ini sepertinya ya. Oke, itu sesi yang kedua untuk dari penampilan coaching kelompok kami. Tinggal sesi yang ketiga untuk yang bertugas sebagai coach adalah nanti Pak Ade Maruf Setiabudi, saya coachnya, dan nanti Bu Sri Mulyanti sebagai pengamat. Begitu ya? Iya. Oke, sebentar Pak Ade. Oke, Pak Ade silakan dimulai. Iya. Baik, sudah mulai ya Pak Denny ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam Pak Ade. Pak Ade. Pak Denny. Alhamdulillah. Gimana kabar Pak Ade? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak Denny. Iya. Pak Ade, saya mohon izin nih minta waktunya sebentar. Iya Pak Denny. Itu sebetulnya masih merasa agak sedikit merasa kebingungan Pak Ade. Saya tuh ingin coba curhat Pak Ade berkaitan dengan kondisi salah satu dari siswa atau murid saya di kelas Pak Ade. Iya, boleh. Iya, gimana tuh? Iya, jadi ada nih Pak Ade, satu murid laki-laki yang namanya tuh Bayu Pak Ade. Iya. Di kelas ini anak tuh seperti kayak ya ketika mengerjakan soal dia nggak mau, dia maunya itu semau dia gitu kan. Kadang yang lebih bikin saya itu merasa merasa sedih adalah Pak De, itu seringkali datang terlambat, seringkali gitu Pak De. Dan ketika saya kasih tugas dia nggak respon, kemudian dia itu kadang ya ngejailin teman-teman di kelasnya yang sedang mengerjakan tugas, seperti itu Pak De. Oh iya, berarti ada siswa Pak Denny nih ya yang ya gitu. Iya Pak De. Kadang suka terlambat gitu ya Pak Denny. Iya betul. Seperti itu. Nah kira-kira apa yang bisa didapatkan dari percakapan ini lah Pak Denny? Iya, yang saya harapkan sih Pak De itu menemukan solusi Pak De, menemukan ide gitu ya terkait mengatasi anak atau murid yang bernama Bayu ini Pak De. Seperti itu dengan kondisi yang tadi saya ceritakan itu. Iya. Jadi supaya ada solusi ya Pak Denny ya. Iya Pak De. Anak tersebut ya tidak malas lagi atau. Betul. Menurut Pak Denny nih ya, menurut Pak Denny perilaku anak yang baik itu atau yang tidak nakal atau tidak malas itu yang bagaimana sih Pak Denny? Ya idealnya seorang murid itu kan bisa mengikuti pembelajaran, merespon pembelajaran saya dengan baik. Ketika saya memberikan tagihan tugas, mereka juga mengerjakan dengan
ya paling tidak sesuai dengan kemampuan dia, dan ini ditambah tetap datang tepat waktu gitu Pak Ade. Iya Pak Denny, ya baik. Yang saya harapkan seperti itu. Perilakunya seperti itu ya Pak Denny, yang baik. Iya Pak Ade. Kalau anak baik, ya perilakunya juga baik ya Pak Denny ya. Iya betul sekali Pak Ade, yang saya harapkan seperti itu. Iya Pak Denny, menurut Pak Denny, anak tersebut jika pada angka skala nih, ya, pada skala berapa nih Pak Denny? Sepertinya kalau untuk kasus Bayu ini, dia itu masih di angka 5 Pak Ade. Karena dengan melihat sikapnya, itu kan datang sering terlambat juga. Ketika tugas yang saya berikan, kadang dia semau dia tuh, ya kan? Ditambah lagi sering sekali ada teman yang sedang fokus mengerjakan tugas, diajak main tuh, dia jailin tuh. Iya. Nyubit, memang untuk ke angka 6-7 aja ya saya rasa agak sedikit berat gitu Pak Ade. Iya. Jadi kalau menurut skala angka tersebut itu di angka 5 ya Pak Denny ya. Iya betul Pak Ade. Kira-kira apa yang menyebabkan murid Pak Denny itu seperti itu gitu Pak Denny? Iya, mungkin ini sih Pak Ade ya, mungkin karena saya perhatikan dia itu salah satu faktor utamanya itu adalah anak guru juga Pak Ade, dia tuh. Anak guru, jadi mungkin ngerasa dianya itu, saya ini anak guru gitu tuh, nggak mungkin saya dimarahin sama guru lagi, seperti itu Pak Ade. Faktor utamanya seperti itu. Oh, jadi anaknya guru nih Pak Denny. Betul Pak Ade. Dan salah satunya ya guru di sekolah sini juga, di sekolah saya gitu, seperti itu Pak Ade. Iya Pak Denny. Nah, itu kan karena anak guru ya, jadi kayak ada backing gitu, ada backing lah intinya. Iya itu. Jadi Bayu ini merasanya dia punya, udah saya anak guru gitu kan, nggak akan ada yang dimarahin gitu kan, seperti itu Pak Ade. Nah Pak Denny, ada upaya dari Pak Denny nih untuk mengatasi masalah ini nih? Kalau selama ini sih Pak Ade, upaya yang saya lakukan itu memang sempat saya beri pendekatan kepada murid itu di kelas. Terus saya juga coba nih berdiskusi kan, karena memang saya ini adalah wali kelas 5 dan kebetulan kan ada guru mata pelajaran agama dengan olahraga gitu kan yang mengajar di kelas saya. Saya coba tuh berkonsultasi dengan mereka dan ternyata cerita mereka pun sama gitu dengan yang saya rasakan. Seperti itu Pak Ade. Ya itu juga upaya yang baik Pak Denny. Iya. Sudah berupaya segitu juga. Iya. Oh jadi Pak Denny sudah nyoba atau berupaya seperti itu ya Pak Denny? Iya Pak Ade. Baik Pak Denny. Nah itu ide bagus tuh Pak Denny ya. Nah apakah ada cara lain selain yang seperti itu? Barangkali ada yang lebih bagus lagi tuh Pak Denny. Cara lain sih sebetulnya saya ini mau berencana Pak Ade menceritakan hal ini kepada salah satu guru yang saya anggap senior gitu Pak Ade di sekolah saya. Iya. Karena secara tidak langsung guru ini tuh mempunyai peranan baik juga gitu tuh di power juga ya. Iya, mempunyai peranan baik, dia itu memiliki sosialnya bagus. Nah, saya akan coba menceritakan itu kepada siapa tahu gitu kan, nanti akan ada titik temu seperti itu. Itu rencana saya Pak Ade untuk menangani masalah ini gitu Pak Ade. Bagus juga tuh Pak Denny, bisa dilakukan tuh. Iya. Yang pertama ya seperti itu ya Pak Denny. Iya Pak Ade. Memanggil siswanya. Kemudian yang kedua coba memanggil atau konsultasi dengan guru yang berpengaruh tadi ya. Iya Pak Ade. Iya ya Pak Denny, benar. Nah setelah melakukan upaya tersebut, kira-kira ukuran keberhasilannya tuh seperti apa atau bagaimana lah? Ya, seperti yang saya harapkan tadi di awal tadi Pak Ade. Jadi seorang murid itu kan paling tidak idealnya, apalagi ini seorang anak guru gitu Pak Ade ya, bisa dijadikan teladan dari sikapnya dia yang bisa datang tepat waktu. Terus ketika ada tagihan tugas yang saya berikan juga dia bisa mau mengumpulkan tuh dan merespon positif terhadap beberapa proses pembelajaran di kelasnya dia, seperti itu Pak Ade untuk ukuran yang saya harapkan. Baik. Nah, apa nih yang menjadi kendala Pak Denny belum melakukan itu tuh Pak Denny? Iya.
Yang saya rasa sampai dengan saat ini tuh sebetulnya saya itu masih enggan untuk bercerita kepada orang tuanya atau karena orang tuanya juga kan sebagai guru nih Pak Ade, di situ ada kekhawatiran muncul masalah baru gitu Pak Ade. Karena karena khawatir saya gitu kan, muncul penerimaan yang kurang positif dari orang tuanya ini gitu tuh. Maka dari itu saya tadi di awal bilang, saya coba dulu nih, mau coba konsultasi dengan guru yang punya peranan baik nih di sekolah saya, jangan tanpa langsung untuk berbicara dengan orang tuanya, seperti itu Pak Ade. Iya baik Pak Denny. Kalau saya simpulkan nih ya Pak Denny ya, dari awal pembicaraan kita tadi, yang intinya Pak Denny mempunyai keluhan lah, ada Pak Ade, yang malas gitu ya, yang jahilin temen lah kayak gitu. Pak Denny juga sudah berupaya nih, yang pertama nih mau memanggil siswa tersebut, dan juga kemudian langkah yang kedua untuk nyoba konsultasi dengan guru yang senior ya Pak Denny ya. Iya betul. Nah terus komitmen Pak Denny nih bagaimana? Ya, rencana saya tuh akan melakukan kolaborasi ini ya Pak Ade ya, dengan mengumpulkan beberapa pihak terkait, terutama tadi yang saya bilang untuk mencoba menghadirkan gitu Pak Ade, menghadirkan si anak dengan orang tuanya guru ini, ya tentu ada perantara, yaitu tadi dengan guru yang dianggap senior tadi Pak Ade, untuk duduk bersama, paling tidak kan yang akhirnya dengan adanya perantara tadi, itu yang saya khawatirkan tadi mengenai penerimaan yang kurang positif dari orang tuanya ini bisa sedikit berkurang gitu Pak Ade. Tidak ada yang menjembatani ya Pak Denny? Iya, rencana saya seperti itu Pak Ade. Rencananya kapan nih Pak Denny? Itu rencananya itu saya mulai minggu depan lah Pak Ade. Minggu depan itu karena setelah upacara itu kan biasanya agak sedikit santai. Ini Pak Ade, rencana saya hari Senin dah. Hari Senin saya akan coba lakukan itu. Tentunya saya akan coba sampaikan dulu nih besok hari Sabtu kepada guru yang saya anggap senior itu untuk bercerita keluh kesah lah Pak Ade. Biar paling tidak kan alurnya tuh tahu gitu kan. Tahu dulu ya Pak Denny. Iya Pak Ade, seperti itu. Gitu, Pak Denny. Nah kita kan setelah ngobrol seperti ini Pak Denny, bagaimana perasaan Pak Denny coba? Waduh, lega Pak Ade. Saya sempat tidak terpikir loh Pak Ade untuk alur yang seperti tadi itu. Yang saya pikirkan itu tadinya kan mau coba langsung nih bicara dengan orang tuanya. Ternyata setelah kita bicara seperti ini, alhamdulillah saya merasa senang Pak Ade. Karena menemukan ide baru gitu Pak Ade, ide baru solusi untuk terkait permasalahan Bayu tadi. Bayu ya, iya Pak Ade, terima kasih banyak loh ini Pak Ade. Iya, nanti saya tunggu kabar baiknya ya Pak Denny ya. Iya, siap Pak Ade. Iya, nanti saya mohon waktunya lagi ya Pak Ade ya untuk coba bercerita tentang hasil dari yang sudah saya lakukan itu. Iya, selamat mencoba ya Pak Denny. Iya Pak Ade, terima kasih nih waktunya. Pak Denny. Iya. Terima kasih banyak Pak Denny atas waktunya. Maaf nih Pak Denny, saya mau ada kunjungan dari pengawas nih. Oh iya, siap. Sekali lagi saya makasih loh Pak Denny waktunya ya. Nanti saya akan coba buat janji lagi deh sama Pak Ade setelah saya melakukan rencana upaya tadi. Makasih banyak loh Pak Ade. Iya Pak Denny, 5 menit lagi mau datang pengawasnya. Ya udah, makasih ya Pak Denny ya. Mangga Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.